Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Maulia dari kelas 10 bahasa 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Hubungan berbagai kegiatan dari para pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Model diagram sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. 1. Model diagram sederhana 2 sektor. Pada model diagram sederhana 2 sektor, pihak yang mengadakan kerjasama adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga menyediakan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aliani dari kelas bahasa 1 kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Bunga. RTP dan RTK akan bertemu di pasar input, pasar faktor-faktor produksi. Dari penggunaan faktor-faktor produksi yang ditawarkan RTK tersebut, RTP akan memberikan sewa gaji, uang, pembelian, bahan baku, upah, bunga, dan laba. RTP dan RTK akan bertemu di pasar output, pasar barang dan jasa. Apabila RTK membutuhkan barang dan jasa, RTK akan membelinya dari RTP yang menawarkan barang dan jasa tersebut. RTK akan menggunakan pendapatan yang diperoleh dari RTP untuk mengadakan pembelanjaan barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maharani, saya akan menjelaskan model diagram 3 sektor. Pada model diagram 3 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pada model ini, pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Peranannya sebagai produsen, pemerintah menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Dalam peranannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan tenaga kerja, misalnya pegawai negeri, dan akan memberikan upah atau gaji. Kedua barang ini menimbulkan arus barang dan jasa dalam pasar output serta uang dalam pasar input, pasar faktor produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Herawati dari kelas bahasa 1 dari kelompok 6. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Fiananda Putri Maharani. RTP menghasilkan barang dan juga jasa untuk masyarakat. Penghasilan dari produksi tersebut digunakan untuk membayar upah, gaji, dan sewa kepada RTK. RTP memperoleh faktor-faktor produksi dari RTK berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. RTK memperoleh pendapat dari RTP berupa sewa gaji, uang, pembelian bahan baku, upah, bunga, dan laba. Rumah tangga produsen menyerahkan pajak dari kegiatan usaha yang dilakukan kepada pemerintah. Rumah tangga keluarga juga menyerahkan pajak kepada pemerintah atas kegiatan konsumsi yang dilakukan. Pajak tersebut akan digunakan pemerintah untuk membiayai belanja rutin negara, menyediakan fasilitas publik, serta memberikan subsidi dan bantuan kepada RTK dan RTP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati dari kelas bahasa 1 kelompok 6. Saya akan membawakan materi yang bertema model diagram 4 sektor. Pada model diagram 4 sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pada diagram di atas, tempat perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga.
Perbayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Ini menjadi penghasilan rumah tangga keluarga. Penghasilan ini dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengeluaran rumah tangga keluarga merupakan pendapat untuk perusahaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan materi dari Yusi tentang model diagram 4 sektor. Beberapa dari pendapat rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagian lagi disimpan di lembaga keuangan. Dana disimpan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Diasumsikan bahwa rumah tangga keluarga pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam perdagangan internasional. Terima kasih.